Hiwei, tolong ambilin handuk dong. Aku lupa bawa. Yang lagi mandi itu pacar teman sekamarku. Badannya aduhai. Kulitnya putih mulus. Dia mandi tanpa sehelai benang pun. Dan hanya terhalang kaca dariku. Tapi aku tidak berani masuk. Hiwei, tolong aku. Hiwei, Selamat datang di dunia aturan horor. Tetaplah sadar dan tenang. Patuhi aturan yang benar dengan ketat. Berjuanglah untuk bertahan hidup. Peraturan 1, jaga Xiao Ying dengan baik. Jangan menolak permintaannya apapun itu. Jika kamu mati atau terkontaminasi di dunia aturan horor, horor yang sesuai akan menimpa negaramu. Kamu mendapatkan bakat SSS, mata penguak ilusi. Target pengawasan sudah memasuki area aturan. Data kehidupan normal. Indikator emosi normal. Status area aturan aman. Lanjutkan pengawasan. Pilihannya, menentukan keselamatan hidup jutaan orang di negara kita. Kali ini ada harapan. Awalnya dapat bakat SS, mata penguak ilusi. Negara naga sudah kalah berkali-kali. Akhirnya ada yang terpilih yang bisa diandalkan. Tapi skenario S-level ini tidak mudah dilewati. Cepat lari. Jangan di sini. Dasar bocah. Liu Chao. Kamu. Hiwei, aku harus pergi sekarang. Gadis ini kuserahkan padamu. Kalian bergaul yang baik ya. Jangan pedulikan perasaanku. Ada 2000 di dalamnya. Anggap saja bantu teman. Peraturan 1, patuhi peraturan sekolah. 2, jaga Xiao Ying dengan baik. Jangan menolak permintaannya. 3, kecuali jika diperlukan. Harap jaga hubungan yang pantas dengan Xiao Ying. Peraturan tersembunyi. 4, jangan berikan handuk merah pada Xiao Ying. Hiwei, Ada peraturan yang benar dan palsu. Bedakan sendiri. Juga, lindungi burung beo itu. Jika burung beo mati, harap tinggalkan sekolah dalam 24 jam. Skenario, pacar online teman sekamar telah dimuat. Hiwei, ambilkan handuk merah itu untukku. Peraturan kedua dan ketiga jelas bertentangan. Pasti ada satu yang palsu di antara keduanya. Kita harus segera menyampaikan informasi ini kepada pemain. Kita hanya punya 3 kesempatan untuk menyampaikan informasi. Apakah terlalu cepat jika kita menggunakannya sekarang? Tunggu sebentar. Lihat dulu bagaimana Hiwei bertindak. Semoga dia bisa bertahan sampai saat itu. Liu Chao mana? Dia pulang kampung karena ada urusan mendadak. Apa si brengsek itu tidak memberitahumu? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Penipu itu. Aku kabur dari rumah untuk menemuinya. Dia tega meninggalkanku begitu saja. Dia bilang ada urusan penting dan harus pulang. Minggu depan dia kembali. Cowok brengsek penipu. Semua cowok sama saja. Tapi kamu lumayan tampan juga. Jauh lebih tampan dari penipu Liu Chao itu. Namaku Ying Er. Haha, nama yang bagus. Namaku Hiwei. Sudah semalaman di kereta. Badanku lengket semua. Apa di sini ada kamar mandi? Aku ingin mandi. Ada sih. Tapi itu kamar mandi umum yang dimodifikasi. Kondisinya biasa saja. Barang-barang cewek memang banyak banget. Sampai kapan Liu Chao akan membiarkannya di asrama? Hari-hari ke depan ini pasti canggung banget. Bagaimana menghadapinya setiap hari? Hiwei, kamu harus tenang. Patuhi peraturan kampus. Membiarkan cewek di asrama cowok itu sendiri sudah melanggar peraturan kan? Tapi bukan aku yang membawanya. Seharusnya tidak melanggar. Tidak boleh menolak permintaan Xiao Ying. Tapi juga harus menjaga hubungan yang pantas dengan Xiao Ying. Tapi dalam situasi seperti ini, Hiwei, tolong ambilin handuk dong. Tadi aku lupa bawa. Ada di kasurku. aku ambilkan. Kok kamu? Suara Xiao Ying memikat. Tapi bagi penonton yang menonton live di luar, itu membuat bulu kuduk merinding. Apa secepat ini akan dimulai? Peraturan 2 adalah tidak boleh menolak Xiao Ying. Trik ini pasti tidak bisa dihindari. Nyonya Celana, kamu tidak ingin suamimu tahu kalau kamu mandi di kamarku, kan? Bagaimana kalau aku bantu mengeringkan? Jiro, Nyonya Celana, aku datang. Jiro, Bakayaro.
Anjing bodoh ini sepertinya tidak punya otak sama sekali. Memang benar tulang baskom. Tidak salah lagi. Ini jebakan. Cepat kirim pesan ke He Wei. Bagaimanapun juga, jangan berikan handuk ke Xiao Ying. Negara lain sudah mengirimkan pesan ke pemain mereka. Kita harus cepat. Tunggu sebentar. Lihat, aku sudah cari kemana-mana. Benar-benar tidak ada handuk merah. Ada di dalam. Cepat cari dan berikan padaku. Nona cantik, kamu harus menghormati fakta. Di dalam kotakmu benar-benar tidak ada handuk merah. Ini permintaan pertamaku. Apa kamu benar-benar tidak bisa memberiku handuk itu? Benar-benar tidak bisa. Nona cantikku, Karena kamu menghilangkan handukku. Kalau begitu matilah. Oh, sial. Tidak menemukan handuk merah. Juga akan dianggap menolak permintaannya. Pelacur ini harus dihukum berat oleh Tuhan. Selesai. Biar Reson mati. Negara naga kita akan kedatangan keanehan baru lagi. Tuhan yang Maha Kuasa. Tolonglah aku. Tidak memberinya handuk juga akan mati. Serba salah. Gimana nih? Memang pantas jadi skenario S-Rang. Apakah negara naga kita harus menanggung kedatangan keanehan lagi? Apakah negara naga kita harus menanggung kedatangan keanehan lagi? Selesai. Pilihan manapun, tetap mati. Ah, ini sebenarnya jalan buntu. Memberi atau tidak memberi handuk ini, tetap mati. Merah itu bahaya. Tidak boleh menolak permintaannya, tapi juga tidak boleh memberinya handuk merah. Gimana dong? Handuk merah yang begitu jelas. Apa kamu tidak melihatnya? Cepat berikan ke sini. Gimana nih? Apa ini? Peraturan 5, jangan bicara dengan Ning Er dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Peraturan 6, penjaga asrama bisa dipercaya. Kecuali jika memakai seragam. Peraturan 7, burung beo hanya makan makanan burung dan air bersih. Peraturan 8, setelah gelap, letakkan burung beo di luar pintu. Peraturan 9, jika Wang Tao datang berkunjung, suguhkan susu. Peraturan 10, jangan ganggu Wang Tao yang sedang tidur berjalan. Ketemu lagi peraturan baru. Tapi ini nggak bantu masalahku sekarang, kan? Haruskah aku memberinya handuk atau tidak? Sampaikan berita ini ke negara lain. Tapi, Laksanakan perintah. Siap. Negara naga memang berjiwa besar. padahal diri sendiri aja lagi susah. Masih mikirin mau payungi orang lain. Mending cepat-cepat cari tempat berlindung. Nanti kalau keanehan datang, sudah terlambat. Peraturan makin banyak. Belum ketemu. Kamu ngapain sih? Lambat banget. Aku nggak bisa menolak permintaannya. Tapi juga nggak boleh kasih handuk merah itu. Cuma cara ini yang bisa ku coba. Aduh, aku ceroboh banget. Maaf. Jadi kotor. Handuk ini masih kamu mau? Aku ganti yang baru deh. Buang aja, aku nggak mau lagi. Badanku udah kering. Ini sengaja atau nggak sengaja sih? Anak ini lumayan cerdik juga ya. Lihatlah 5 negara lain yang selamat. Semuanya pakai petunjuk dari kita. Kita kasih tahu metode He Wei ke para peserta. Ada yang menginjaknya sampai kotor. Ada yang meludahinya. Ada juga yang mengusap ingus. Jangan senang dulu. Skenario baru saja dimulai. Tadi itu cuma pemanasan. Selanjutnya, kita harus lebih fokus pada pergerakan He Wei. Tidak boleh ada hubungan yang tidak pantas dengan Xiao Ying. Burung beo sekarang cukup tenang. Seharusnya aku aman sekarang. Oh iya, nanti malam aku tidur di ranjang Liu Chao. Kamu tidak keberatan, kan? Pakai baju dong. Mbak, aku ini perjaka suci. Tidak tahan digoda begini. Bagaimana kalau aku keluar dulu? Berikan handukmu padaku. Oke. Terpaksa ku berikan handukku padanya. Sial, handukku terlalu usang. Dia jijik. Aku harus memberinya handuk. Bagaimana ini? Aku akan belikan handuk baru untukmu. Jangan pergi. Aku takut sendirian. Lagi-lagi permintaan yang tidak bisa ditolak. Ini sih sama saja mengunciku di kamar asrama. Handuk itu. Nanti pakai punyamu saja. Aku tidak jijik. Liu Chao, dasar sialan. Meninggalkan kekacauan ini padaku lalu kabur. Aku mau ganti baju. Kamu balik badan sana. Atau aku tunggu di luar saja? Tidak usah, aku tidak keberatan kok. Sulit sekali. Lebih sakit dari disiksa. Cepat kabur.
Burung beo MU berisik sekali. Ngomong-ngomong, daging burung beo enak tidak ya? Aturan tersembunyi. Harap lindungi burung beo. Hehe, cuma bercanda. Daging burung beo tidak boleh dimakan. Lucu sekali, aku cuma bercanda kok. Bikin kaget saja. Lagi-lagi lolos dari bahaya. Sampai saat ini, He Wei masih cukup sadar. Sudah waktunya makan. Aku akan ke kantin dan membawakan makanan untukmu. Aku bawa hotpot instan. Makan bersama yuk. Oke. Ambilkan aku tisu. Liu Chao, dasar cowok brengsek. Aku sudah putus dengannya. Sekarang aku jomblo. Nanti kalau cari pacar, aku mau yang setampan kamu. Oh ya, aku tidak pernah melakukan apa-apa dengannya. Aku sudah kenyang. Buruan amat sih? Duduk dulu, temenin aku ngobrol dong. Hei, jangan-jangan kamu masih perjaka ya? Cepat lari, cepat lari. Kamu, mau apa kamu? Hei, jangan-jangan kamu masih perjaka ya? Tentu saja tidak. Jomblo 20 tahun. Siapa yang tahan coba? Enggak nyangka. Ternyata kamu benar-benar perjaka kecil ya? Aku. Ngantuk, mau tidur siang. Enggak seru. Secantik apapun, apa gunanya? Kalau terus dilihat, nyawa bisa melayang. Mending tidur saja deh. Cepat lari, cepat lari. Burung beo ini berisik banget. Selalu mendadak gila. Mungkin dia belum terbiasa ada cewek cantik di sini. Untung cuma mimpi. Beneran kayak nyata. Sudah hampir jam 8:30. Untung belum jam 12. Harus ingat peraturannya. Jangan sampai melanggar. He Wei, kamu masih punya makanan? Tadi aku belum kenyang. Aku lapar. Di asrama udah nggak ada makanan. Jam segini kantin pasti udah tutup. Aku coba ke toko aja deh. Oke. Cepat balik ya, aku tungguin. Keluar selarut ini, toko-toko pasti udah tutup. Baru buka semester depan. Aturan bilang, penjaga tanpa seragam bisa dipercaya. Tapi di dunia aturan horor, lebih baik jangan percaya siapa-siapa. Tetap harus kucoba lihat. Siapa tahu ada yang buka. Ternyata ada satu toko yang buka. Aturan 3, 1. Jika menemukan daging kering lezat, harus diserahkan kepada karyawan berseragam oranye. 2. Jika tidak ada karyawan berseragam putih, segera pergi. 3. Makanan siap saji harus dimakan di dalam toko. 4. Tolak promosi daging sapi butiran Huawei Duo. Aturan tersembunyi, sebelum masuk toko. Pastikan tidak ada bulu burung beo di tubuhmu. Ternyata aturan 3. Lalu aturan 2 kemana? Informasi tersembunyi lagi-lagi menyebut burung beo. Burung ini pasti kunci untuk lolos. Sekarang pasti nggak ada masalah kan? Hanya karena sehelai bulu burung, nyawa bisa melayang. Gimana mau protes? Ada karyawan berseragam putih, sesuai aturan. Tapi karyawan ini kok aneh banget ya? Selamat datang. Seragam putih, sesuai aturan. Selamat datang. Beli minuman aja deh. Cepat beres. Totalnya 174 yuan. Daging sapi butiran Huawei Duo yang baru. Mau diskon? Tidak. Baik, ini kembaliannya. Pegawai tanpa seragam putih. Harus segera pergi. Siap. Pegawai itu mengejarku.
Anak muda, kenapa lari cepat sekali? Kamu dikejar anjing, ya? Lebih parah dari dikejar anjing. Jam 9, asrama mau tutup, loh. Kamu mau masuk? Aturan pertama adalah mematuhi peraturan sekolah. Aku harus kembali. Mau masuk atau tidak? Masuk, masuk, masuk. Tentu saja kembali ke asrama. Aturan 2. 1. Jaga kebersihan kamar. 2. Pintu tutup jam 9 malam, jangan pulang terlambat. 3. Jangan berkeliaran di koridor antara jam 12 malam, 6 pagi. 4. Tidak ada kucing di gedung asrama. Abaikan jika mendengar suara kucing. Aturan tersembunyi. Emosi dan keinginan di dalam kamar akan membesar. Setidaknya hirup udara luar sekali sehari. Pantas saja Xiao Ying selalu menggodaku. Ternyata karena pengaruh lingkungan. Anak muda, lihat apa? Cepat naik sana. Nanti ada pemeriksaan asrama. Ternyata aturan 2 ada di sini. Pintu yang menghadap keluar dan menempel di dinding. Aku sama sekali tidak melihatnya sebelumnya. Aturan tersembunyi bilang emosi dan nafsu di kamar asrama akan membesar. Pantas saja aku langsung tergoda setiap kali Xiao Ying menggodaku. Untung aku keluar mencari udara segar. Anak muda, lihat apa? Cepat naik sana. Sebentar lagi, sebentar lagi. Ada suara kucing. Harusnya diabaikan. Kamu lagi ngapain sih? Bosan nih. Kamu pergi hampir sejam. Aku hampir mati kebosanan. Bawa makanan enak apa? Kalau bukan roti ya mie instan. Kok ini semua sih? Aku mau makan daging. Gerbang utama sudah tutup. Besok aku belikan daging ayam. Di kantin ada burung dara panggang nggak? Puyuh panggang juga boleh. Kantin kayaknya nggak ada daging panggang. Akhir-akhir ini aku tiba-tiba ngidam daging unggas. Wanita iblis ini mengincar burung beo itu. Informasi tersembunyi. Bilang harus melindunginya. Nggak boleh dong aku makan daging. Aku nggak boleh membiarkannya berhasil. Besok aku belikan sayap ayam panggang di kantin. Kamu mau roti? Roti pasta kacang merah. Akhirnya beres juga urusan wanita iblis ini. Hampir saja. Banyak sekali aturan. Aku hampir lupa semua. Bosannya, temani aku nonton film seru dong. Pakai daster saja tidak cukup. Masih mau nonton film kayak gitu? Aturan tidak boleh menolak. Ini memaksaku melanggar hubungan yang pantas. Aku bilang film horor. Kamu mikir apa sih? Aku juga mikir film horor kok. Kamar asrama memperbesar nafsu. Ini pengaruh lingkungan. Tenang. Singkirkan nafsu. Untungnya Hiwei tahu aturan tersembunyi. 2 negara lain juga sudah tamat. Sekarang tinggal 4 penyintas. Ah, seram banget. Seram banget. Aku tidak berani tidur sendirian. Malam ini kamu temani aku tidur ya. Cepat lari, cepat lari. Aku harus menahan diri. Akhirnya selesai juga nontonnya. Nonton film sama dia itu bikin gila. Lingkungan yang memperbesar nafsu itu mengerikan. Tinggal 23 menit lagi sampai jam 12. Aturan. Jam 12 malam sampai jam 6 pagi tidak boleh bicara dengan Suinger. Film ini seram banget ya. Aku tidur duluan ya. Sudah malam. Kamu juga istirahat ya. Kalau begitu kamu tidur duluan. Aku mau mandi. Mandi lagi? Cewek cantik memang suka bersih-bersih ya. Aduh. Hampir lupa. Hal penting. Beres. Belum tidur juga? Sudah mau jam 12 nih. Nanti kalau dia ngajak ngomong gimana? Jam 12. Lampu mati. Cepat pura-pura tidur. Kalau tidur, tidak dihitung menolak. Kamu sudah tidur? Aku tidur, aku tidur. Mati aku, mati aku. Kok dia malah naik ke sini? Kamu beneran sudah tidur? Pergi, pergi. Kelinci besar sakit. Kelinci kedua melihat. Kelinci ketiga beli obat. Kelinci keempat merebus. Aneh banget kan?
Kelinci kelima mati misterius. Kelinci keenam mengangkat. Kelinci ketujuh menggali lubang dengan kepala tertunduk. Kelinci kedelapan datang mengubur. Mati aku. Hampir saja dia tahu. Kalau dia menyuruhku bicara dengannya, pasti mati. Syukurlah aku hidup lagi hari ini. Tidak pasang alarm kok. Kenapa ponselku bergetar? Sikat gigi elektrik? Kamu sakit ya? Malam-malam begini sikat gigi di kasur. Ini sepertinya bukan sikat gigi elektrik. Suara ini, dia sepertinya sedang. Tenang. Hiwei, kamu harus tetap tenang. Ini jebakan dunia aturan horor. Kalau tergoda, pasti mati. Cepat lari. Cepat lari. Hampir saja, hampir saja. Nyaris tertipu. Hiwei, kamu sudah bangun? Jam 3 pagi masih dalam waktu terlarang. Aku tidak boleh bicara. Benar-benar tertidur. Aku punya kemauan yang sangat kuat. Trik apapun, aku tidak akan tertipu. Cantik. Kamu lagi mainan apa? Ayo kita main bareng. Gawat, gawat. Keanehan akan datang ke negara kita. Cepat lari. Kemana harus bersembunyi agar aman? Skenario ini terlalu aneh. Hari pertama sudah tinggal 3 orang. Sebelumnya tidak pernah separah ini. Tidak beres, begitu banyak orang kehilangan kendali. Pasti bukan hanya masalah nafsu yang membesar. Mungkin saja. Tim analisis belum menemukan petunjuk. Informasinya terlalu sedikit. Hanya bisa mengandalkan Hiwei untuk bertahan. Bakat Hiwei ini sebenarnya apa sih? Ternyata dia menyembunyikan banyak hal. Akhirnya jam 6 lewat juga. Aku sama sekali nggak tidur semalaman. Nggak boleh lihat lagi. Kalau lihat lagi, aku bisa mati. Harus segera bawa burung beo ini ke kamar. Wang Tao, kamu ngapain berdiri di sini? Burung beo, ada apa ini? Pasti ada yang gak beres. Selamat datang. Selamat datang. Ini mengisyaratkan apa? Wang Tao, ngapain bengong di situ? Suhu ini lebih dingin dari freezer kulkas. Kamu juga nunggu bebek panggang matang? Peraturan 1.10. Jangan ganggu Wang Tao saat dia tidur berjalan. Bebek panggangnya belum matang. Aku ajak kamu makan daging panggang dulu. Hukuman karena mengganggu tidur berjalan datang. Kalian berdua ngapain? Dilarang berisik di koridor. Peraturan 1.5. Penjaga bisa dipercaya, kecuali jika memakai seragam. Teman, kamu baik-baik saja? Burungku. Nggak ada suaranya lagi. Kakek itu sudah pergi. Jam 6.58. Ada apa ribut-ribut di luar? Aku sampai terbangun. Nggak ada apa-apa. Ada yang ribut di koridor. Apa itu Wang Tao? Dia sering jalan sambil tidur. Terakhir kali, dia hampir menyeretku ke kamarnya. Kamu juga pernah ketemu? Wang Tao yang jalan sambil tidur. Penjaga asrama berseragam. 2 peringatan kematian sudah lengkap. Untungnya, aturan kematian instan tidak terpicu. Wah, makan daging, makan daging. Selamat datang. Cepat kabur, makan daging. Burung ini tahu banyak kata. 2 pesan tersembunyi disebutkan. Pasti tidak sesederhana itu. Kamu? Halo. Namaku Hiwei. Sepertinya tidak bisa berkomunikasi langsung. Makan daging adalah petunjuk. Kandang burungnya agak kotor. Burung bau. Banyak kotoran, jorok banget. Ada tulisan di atasnya. Ini adalah syarat untuk lolos. 1. Bertahan hidup seminggu sampai dijemput. A. 2. Bawa surat pemberitahuan magang dan hubungi tempat magang. 3. Cari tahu kebenarannya. Bawa surat pemberitahuan magang dan hubungi SSSS. Apa ada pesan tersembunyi?
Tidak ada informasi tersembunyi. Surat pemberitahuan magang. Unit magang. Ini apa-apaan sih? Unit magang. Bukankah kita belum menerima pemberitahuan magang? Aku cuma penasaran kapan magangnya. Nanti aku tanya Guru Fang sendiri deh. Bagaimanapun, aku tidak boleh membiarkannya tahu syarat untuk lolos. Siapa tahu dia itu keanehan. Halo, siapa ini? Guru Fang menyimpan nomorku. Kok dia tidak tahu kalau aku yang menelepon? Selamat pagi, Guru Fang. Ini aku. He Wei. Ada apa? Tiba-tiba terputus. Mungkin sinyalnya jelek. Kamu siapa? Apa lucu bercanda seperti ini? Hormati orang yang sudah meninggal. Kalau kamu iseng lagi, aku lapor polisi. Orang meninggal? Siapa yang meninggal? Dia membicarakanku. Guru Fang, ini He Wei. Aku tidak meninggal. Apa Anda salah orang? Kamu bohong. He Wei bunuh diri melompat dari gedung minggu lalu. Aku bahkan datang ke pemakamannya. Kalau kamu menggangguku lagi, aku benar-benar akan lapor polisi. Aku bunuh diri minggu lalu? Dan ada pemakamanku? Apa aku belum bangun tidur? Kamu memang bukan He Wei yang asli. Ada apa ini? Guru Fang bilang He Wei bunuh diri minggu lalu. Lalu, siapa orang ini sekarang? Apakah ini manipulasi ingatan dunia aturan horor? Atau alam semesta paralel? Peserta sebelumnya belum pernah mengalami situasi seperti ini. Reaksi Su Ying aneh. Dia sepertinya sudah tahu identitas He Wei sejak awal. Terbongkar. Syarat untuk lolos, harus mendapatkan surat pemberitahuan magang. Tapi sekarang identitas He Wei palsu. Bagaimana bisa? Lagi pula dia sudah meninggal. Sebenarnya kamu mau apa? Guru Fang, aku benar-benar He Wei. Siapa korban yang Anda maksud? He Wei meninggal karena kecelakaan mobil minggu lalu. Apa gunanya berpura-pura jadi orang mati? Kalau kamu menggangguku lagi, aku akan lapor polisi. Kecelakaan mobil? Aku di kampus terus minggu lalu. Sebenarnya ada apa ini? Aku tidak mati. Dari minggu lalu sampai sekarang, aku tidak pernah meninggalkan kampus. Apa Anda salah orang? Kalau menemukan ponsel, serahkan ke kantor administrasi. Kalau masih iseng, aku benar-benar akan lapor polisi. Guru Fang, tolong nyalakan video. Kalau nyalakan video, bukankah kita akan tahu? Baiklah, baiklah. Dasar pembohong. Kalau berani, kirim sekarang. Kamu siapa? Guru Fang, saya He Wei. Tolong lihat baik-baik. Saya benar-benar tidak mati. Tidak mungkin. Kamu manusia atau hantu? Anda dengar dari siapa saya meninggal? Apa Anda melihat jenazahnya sendiri? Minggu lalu, 8 orang dari kamar asrama kalian magang di pabrik obat herbal Kangde. Kecelakaan di jalan, semuanya meninggal. Pihak kampus sudah memverifikasinya. 8 orang dari kamar asrama kami semuanya meninggal? Tapi saya dan Liu Chao sama sekali tidak menerima pemberitahuan magang. Bagaimana bisa kami pergi? Guru, saya dan Liu Chao tidak menerima pemberitahuan. Kami selalu di kampus. Liu Chao baru kemarin izin pulang. Omong kosong. Orang tua Liu Chao beberapa hari lalu datang ke kampus untuk menuntut ganti rugi. Kemarin membawa Xiao Ying kembali. Liu Chao itu palsu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya benar-benar hidup. Tolong verifikasi lagi. Pemberitahuan itu dikirimkan serentak untuk 8 orang. Kamu benar-benar He Wei? Omong kosong lainnya tidak ada gunanya. Saya tahu tahun lalu Anda pernah salah memutar materi presentasi di kelas. Memutar film dewasa Jepang. Jangan bicara lagi. Saya akan memverifikasi apa yang kamu katakan sekarang. Kalau kamu teman sekelas lain, ini cuma iseng. Polisi bakal nyari kamu. Sial, semua orang enggak bisa dihubungi. Apa mereka semua sudah mati? Bangun sepagi ini, aku sudah lapar. Aku mau sarapan. Kalau begitu, aku ke kantin beli sarapan. Aku mau makan daging. Hotdog atau bakpao daging juga boleh. Aku akan segera kembali. Kamu jangan keluyuran pakai piyama, ya. HMPH, bukan urusanmu. Penjaga asrama ini seharusnya aman. Peraturan 4. 1. Dilarang keras membuang-buang makanan. 2. Kantin tidak menyediakan makanan berbahan domba. 3. Jangan menolak hidangan rekomendasi koki. 4. Jangan biarkan karyawan berbaju merah menyajikan makanan. Peraturan tersembunyi, kapanpun. Makanan adalah hal yang baik. Terutama yang lezat. Makanan bisa menyembuhkan segalanya. Menyembuhkan segalanya itu menyembuhkan. Menyembuhkan pengaruh keanehan. 4 peraturan ini mudah diingat. Dan tidak ada celah yang jelas. Tapi informasi tersembunyinya terlalu samar.
Makanan enak menyembuhkan. Apakah itu luka fisik atau kondisi keanehan? Ah, cuma bisa coba sendiri. Harum sekali. Peraturan 4. Poin keempat. Jangan biarkan karyawan berbaju merah menyajikan makanan. Sepertinya cuma bisa pilih konter nomor 4. 2 keranjang xiaolongbao. 2 bakpao isi daging sapi. Terima kasih, Pak. Nat, coba bakpao besar isi daging domba yang baru keluar ini. Resep ciptaan saya sendiri. Aturannya bertentangan. Gimana nih? Pak, Anda koki ya? Pakai jas putih begini. Kalau bukan koki, apa lagi? Anda merekomendasikan menu ke saya? Tentu saja, dijamin enak. Daging dombanya sudah diolah khusus. Kalau diterima, melanggar aturan 2. Kalau ditolak, melanggar aturan 3. Pasti ada satu yang palsu. Yang mana ya? Dasar bodoh. Menyembelih domba saja berantakan. Kalau kaget, dagingnya jadi tidak segar. Di dalam sedang menyembelih domba. Kantin menyembelih domba sendiri? Bukankah biasanya dikirim dari luar? Baru disembelih baru enak. Dasar tidak tahu apa-apa. Suara itu jelas bukan domba. Itu jeritan manusia. Koki ini menyembelih orang. Untung aku tidak langsung menolak menu yang direkomendasikan Koki. Tidak melanggar aturan. Sisa kurang dari 10 orang di seluruh gedung. Kenapa lantai 2 begitu ramai? Ada suara perempuan juga. Makan begini salah. Harusnya makan begini. Kamu nakal banget sih. Xiao Ying kan jelas-jelas di asrama. Kok bisa ada di 202? Liu Chao palsu juga ada di sini. Ada orang di luar pintu. Jeritan mengerikan dari ruang kerja. Itu pasti manusia. Koki itu menyembelih orang. Membuat bakpao daging domba. Peraturan 4. Poin kedua, itu benar. Poin ketiga adalah jebakan. Xiao Ying di asrama lantai 2 itu replika. Liu Chao palsu juga ada di sana. Mereka bisa mereplikasi orang hidup. Inti dari skenario ini mungkin replikasi keanehan. Apa He Wei dan Xiao Ying juga direplikasi? Harus mengingatkan He Wei agar tidak digantikan replika. Tapi petunjuk informasi cuma 3 kali. Pakai sekarang? Tunggu sebentar lagi. He Wei belum ketahuan. Replika sementara tidak bermusuhan. Lihat perkembangan selanjutnya dulu. Guru Fang bilang mereka semua mati. Kok bisa ada di sini? Ngapain bengong? Masuk dong. Hi, cepat kemari. Tinggal kamu doang nih. Gantikan aku minum. Bajingan-bajingan ini memaksaku minum. Puyuh panggang yang baru matang ini kusisakan buatmu. Ini puyuh? Kok kecil banget? Anak puyuh itu baru empuk. Cepat coba. Xiao Ying. Ini khusus kubakar buat kamu. Bahkan Chaozi pun tidak kuberi. Kenapa harus dia? Aku ini, siapa MU? Kamu meninggalkanku di sini lalu kabur? He Wei yang menjagaku. Xiao Ying ini karakternya aneh. Ini bukan puyuh. Ini burung beo. Kenapa kamu tidak makan? Cepat makan dong. Jangan sia-siakan niat baik Swing Air. Cepat kemari, duduk. Cepat masuk. Mereka semua tidak seperti orang hidup. Bergabunglah dengan kami. Lepaskan aku. Dari kelas mana? Berani-beraninya masuk kamar kosong. Tadi itu semua hanya ilusi. Kamar ini sudah lama kosong. Yang magang sudah pada pergi. Kalau ada barang hilang, siapa yang tanggung jawab? Karena kamu mau magang, aku tidak akan menghukummu. Cepat kembali ke kamar. Teman. Meong-meong. Ada apa? Kenapa? Ada apa? Wajahmu pucat sekali. Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Dia normal. Matanya jernih. Bukan orang yang sama dengan yang di 202. Kamu nggak pernah keluar kamar? Aku baru selesai bersih-bersih, terus langsung tiduran di sini. Kok nanya gitu? Oh ya, tadi kayaknya aku dengar suara kucing di bawah. Serem banget. Halusinasinya terlalu nyata. Kalau telat sedikit aja, aku pasti udah diseret masuk. Ada apa? Muka kamu pucat banget. Nggak apa-apa. Cuma agak pusing aja.
Kamu pakai baju dulu. Makan sesuatu buat ganjal perut. Aku aja nggak takut. Kamu kok malu-malu sih? Kapan bakpao kantin jadi senak ini? Kecepatan pemulihannya cepat banget. Makanan enak bisa menyembuhkan segalanya. Bisa menyembuhkan luka luar juga? Memar-memar karena dicakar Liu Chao dan Lau Huang itu. Masih. Berarti makanan enak nggak bisa menyembuhkan luka luar. Wah, makan daging. Makan daging. Kamu mau makan ini? Sebelum tahu aturan ini asli atau palsu, aku nggak boleh melanggar batas. Burung beo ini kesurupannya, makin lama makin mirip manusia. Di saat seperti ini, siapa lagi yang mengetuk pintu? Terakhir kali Wang Tao menarikku pergi. Aku penjaga asrama, barangmu jatuh. Saya bawakan untukmu. Saya tidak menjatuhkan apa-apa. Tapi bagaimana kalau itu surat pemberitahuan magang? Bakpao yang kamu jatuhkan di depan kamar 202 masih hangat tuh. Pak, ini bukan punya saya. Saya sudah makan semua. Tadi pagi saya lihat kamu beli bakpao. Tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Kalau tidak dimakan, kasih makan burung beo juga boleh. Kenapa penjaga asrama sengaja menyebut burung beo? Kalau saya menolak, mungkin ada bahaya lain. Anak muda, setiap butir nasi itu berharga. Harus dihargai ya. Bahaya. Penjaga asrama ini aneh. Sengaja membawakan bakpao daging domba. Entah memaksanya melanggar aturan tidak makan daging domba, atau memaksanya memberi makan burung beo dengan makanan non-burung. Wah, harum sekali. Siapa ini? Menyembunyikan apa? Aku cuma mau coba sedikit. Tidak ada apa-apa. Agak dingin. Aku panaskan dulu baru kasih kamu makan. HMPH, pelit. Penjaga asrama membawakanku bakpao isi daging domba. Aturan 1 bilang penjaga asrama berbaju rompi merah bisa dipercaya. Tapi aturan 4 bilang tidak ada daging domba. Jadi, salah satu dari 2 aturan ini, pasti ada yang palsu. Penjaga asrama menyelamatkanku saat dia pakai seragam. Saat dia pakai rompi merah. Dia pasti berbohong. Entah itu jebakan atau bukan. Jika aturan penjaga asrama dan aturan daging kambing bertentangan, perlu dipastikan, penjaga asrama rompi merah atau penjaga asrama berseragam, mana yang bisa dipercaya? Verifikasi penjaga asrama berseragam dulu. Pusat Komando Negara, Naga pasti bisa melihatnya. Entah pusat komando melihatnya atau tidak. Cepat bantu saya konfirmasi. 202 itu ilusi atau benar-benar ada keanehan? Hiwei ini minta bantuan. Tanya apakah ada orang di 202. Dia sendiri tidak bisa melihatnya? Periksa rekaman kamar 202 itu, bingkai per bingkai. Periksa bingkai per bingkai. Hiwei berdiri di depan 202 selama 3 menit. Apa dia melihat ilusi? Ada bayangan hitam melintas di sudut. Seperti kucing hitam. Selain itu, 2 peserta dari negara lain baru saja mengalami ilusi. Jadi ini mekanisme skenario. Kirim petunjuk. Kirim petunjuk, batasi 100 karakter. Tambahkan kucing hitam dan jumlah yang selamat. 220. Ada kucing hitam. Hanya 3 orang yang selamat di skenario. 2 peserta negara lain diduga ilusi. Aturan yang salah belum terurai. Hati-hati. Benar saja, itu ilusi. Dan itu dipicu secara luas di skenario. Pantas saja aku merasa lebih baik setelah makan bakpao. Makanan bisa melawan ilusi. Penjaga asrama berkaus merah adalah keanehan. Sengaja memberiku bakpao daging domba. Kalau kumakan, aku melanggar aturan daging domba. Memberi makan burung beo. Melanggar aturan burung beo. Ponselmu berdering. Guru Fang sudah mengeceknya? Hiwei, kamu benar-benar hidup? Daftar sekolah itu palsu. Hiwei sudah memverifikasi. Kecelakaan minggu lalu menewaskan 8 orang. Kamu tidak termasuk di dalamnya. Aku terlalu sibuk sampai pusing. Ingat, waktu itu dibilang ada 9 mayat. Maaf ya. Tidak apa-apa, Guru Fang. Kalau begitu, soal magangku? Ini yang mau kubicarakan. Seharusnya kamu sudah menerima pemberitahuan dari pabrik obat herbal Kangde minggu lalu. Tidak menerimanya malah bagus. Aku sudah bicara dengan pabriknya. Masih ada kuota. Besok akan kukirimkan surat magangnya padamu. Surat magang? Ini syarat untuk lolos? Semakin cepat pergi, semakin aman. Kalau kamu mau ganti tempat magang, bisa juga diatur. Tapi harus menunggu beberapa hari. Tidak perlu ganti, Guru Fang. Pabrik obat herbal Kangde saja sudah bagus. Oke. Kalau begitu tidak usah ganti. Oh ya, Guru Fang. Bagaimana teman-teman sekamarku bisa kecelakaan? Jalan pegunungan menuju pabrik obat. Mobil van itu jatuh ke jurang. Semua orang di mobil tewas.
Liu Chao sudah meninggal minggu lalu. Lalu siapa yang tinggal denganku seminggu ini? Siapa yang membawa Su Ying Er kembali? Apakah Su Ying Er itu? Xiao Ying dibawa oleh Liu Chao palsu. Apakah dia juga keanehan? Tapi dia tidak memicu bahaya aturan apapun. Skenario ini sangat berbahaya. Bagaimana bisa lolos semudah ini? Surat magang ini jangan-jangan jebakan. Siapa itu? Hilau. Ini aku. Siang bolongkop dikunci. Oh, pantas saja Chaozi pulang kampung. Kamu menyembunyikan wanita cantik ya? Minum susu, jangan banyak omong. Kakak ipar kok kayak kenal ya? Aku pernah lihat di mana ya? Jangan ngaco. Kamu datang untuk apa? Mengajakku main bola. Betul. Tapi melihat kondisimu ini, sepertinya tidak ada waktu. Karena kamu bisa main bola di asrama juga. Serius dong. Kalau tidak, aku tutup pintunya. Pelit banget. Aku kasih tahu ya. 2 teman sekamarku dapat jatah di pabrik obat herbal. Dapat potongan obat sebagai bonus. Ini barang bagus loh. Nanti aku bawain sesuatu biar kamu fit. Nggak perlu. Aku nggak biasa minum itu. Ya sudah. 6 orang sekamarmu semua di pabrik obat herbal Kang De. Kenapa cuma kamu sama Liu Chao yang nggak ikut? Pabrik obat herbal Kang De? Kayaknya iya namanya. Katanya semua orang sekamarmu ada di sana. Pasti juga dikirim buat kamu. Kamu nggak minum diam-diam kan? Sekamar kan 8 orang. Wang Tao bilang 6. Dia salah hitung atau sengaja? Terus gimana dia tahu pembagian tempat magang kita? Kamu tahu dari mana kalau sekamarku semua ke pabrik obat herbal Kang De? Jelaslah. Tadi pagi Datou video call sama aku pamer bonus. Aku lihat Lau Huang sekamarmu di video itu. Kamu lihat Lau Huang tadi pagi? Guru Fang bilang Lau Huang udah meninggal karena kecelakaan minggu lalu. Dia lihat hantu atau cuma halusinasi? Jelas banget dikali 2. Di video itu, Lau Huang bilang ke kita, semua orang sekamarmu kecuali kamu sama Liu Chao ada di sana. Video call-nya jam berapa? Jam 6.30 lah. Cowok itu baru turun shift malam langsung video call. Aku jadi kebangun. Jam 6.50 pagi aku masih lihat Wang Tao jalan sambil tidur. Masa dia bisa terima video call di kasur jam 6.30 lebih? Kamu bangun di kasur jam 6.30? Ya iyalah, di kasur ya tidur dong. Selamat datang. Setelah Wang Tao habis minum susu, persis sama kayak jam 6.50 pagi tadi. Jangan-jangan susunya bermasalah? Orang ini ngeselin banget. Guru Fang bilang, semua sudah mati kecuali teman sekamarku. Wang Tao bilang tadi pagi lihat Lau Huang di asramaku. Identitas penjaga asrama mencurigakan. Xiao Ying makin aneh. Hiwei, Tong Express. Paketnya sudah di pos satpam. Tidak boleh masuk kampus. Apa itu surat magang? Sudah sore begini. Kok tidur selama ini? Ketiduran. Siang belum makan. Kamu lapar tidak? Sudah makan mie instan, tidak lapar. Kapan dia beli mie instan? Makin tidak beres. Aku ambil paket sekalian beli makan. Ambil paket? Tanda tangan. Guru Fang jelas-jelas bilang Liu Chao sudah meninggal karena kecelakaan minggu lalu. Kok dia baru saja ambil paket? Pak, 10 menit yang lalu ada yang ambil paket? Anak muda pakai seragam olahraga. Katanya namanya Liu Chao. Setelah tanda tangan langsung pergi. Liu Chao sudah meninggal minggu lalu. Lagi pula, yang pakai seragam olahraga itu Wang Tao. Dia baru saja minum susu di kamar lalu pergi. Kok bisa 10 menit yang lalu datang tanda tangan? Guru Fang jelas-jelas bilang Liu Chao sudah meninggal karena kecelakaan minggu lalu. Kok dia baru saja ambil paket? Paman, Liu Chao itu teman sekamarku. Dia sudah lama tidak di kampus. Catatan ini, aneh, beberapa menit aku di toilet tadi. Tidak ada yang datang. Pokoknya hari ini cuma kamu yang ambil paket. Jangan ganggu aku main Mobile Legends. Cepat tanda tangan terus pergi. Lau Huang juga sudah mati. Siapa yang kirim paket ini? Lau Hi belum dapat tempat magang. Kasihan sekali. Pakan burung baru dari pabrik. Dicampur sisa-sisa obat herbal. Coba berikan ke burung beo. Jangan beri dia daging. Kata-kata burung beo yang penting harus didengar kebalikannya. Jika ke kiri, ke kanan ada kejutan.
Kata-kata burung beo harus didengar kebalikannya. Sebelumnya dia teriak selamat datang. Mungkinkah bahaya datang? Guru Fang bilang semua teman sekamar sudah mati. Tapi Lau Huang malah kirim paket. Wang Tao bilang dia melihat Lau Huang. Tidak ada karyawan berbaju merah. Akhirnya bisa makan dengan tenang. Kenapa kalian menatapku? Kamu juga menatapku. Kalian semua di kantin ini sakit jiwa ya? Menatap orang terus. Bagaimana bisa makan? Bisa makan dengan tenang tidak sih? Aku tidak peduli apapun itu. Kelaparan itu yang paling menyiksa. Makan. Kenyang itu nikmat. Aku mau dibungkus. 1 porsi ayam, 1 porsi daging sapi, dan 1 porsi telur orak-arik tomat. Peraturan kantin. Hidangan daging. Sama sekali tidak boleh dibawa pulang. Peraturan kapan itu? Tadi pagi aku masih bawa bakpao daging. Koki kalian yang memberikannya padaku. Jadi, dia sudah tidak ada. Maksudnya tidak ada itu apa? Kamu mau membungkus sayur apa? Kalau begitu, sayur hijau dan lobak saja. Ini. Bencana memang kejam ya. Kasihan sekali orang-orang di kampus kita. Pak Tua, Anda bilang apa? Minggu lalu ada kecelakaan mobil di kota sebelah. Yang meninggal itu orang kampus kita. Kamu anak kamar 302, kan? Kalau begitu, kamu pasti tahu soal ini. Hidup memang tidak terduga ya. Jangan terus-terusan di kamar. Sering-seringlah keluar. Main sama Wang Tao di sebelah juga boleh. Sabar menunggu jadwal magang. Kenapa dia menyebut Wang Tao? Apakah orang berbaju merah itu bisa dipercaya? Ayo makan. Nggak ada daging. Kantin udah gila. Katanya daging nggak boleh dibawa keluar. Cuma boleh bawa sayuran. Gimana kalau aku beli sosis di toko? Nggak usah. Pasti ada hubungannya sama semua ini. Wang Tao jalan sambil tidur. Penjaga asrama punya 2 wujud. Pegawai kantin hari ini jadi aneh semua. Terus Lau Huang kirim makanan burung baru buat burung beo. Kamu pernah kasih makan burung beo itu? Nggak, ngapain juga aku urusin dia. Kalau nggak ada daging lagi, aku pengen makan dia aja. Wah, makan daging. Makan daging. Tolong, tolong. Jangan dong, nggak boleh makan burung beo. Siapa juga yang mau? Makan lobak aja udah enak. Ayo kita lab kaca. Lab kaca. Hiwei, tolong lihat sebentar. Menurutmu, aku pakai ini bagus nggak? Bagus. Bagus. Masa sih? Kalau gitu, menurutmu bagus yang hitam? Atau yang putih? Kenapa dia tiba-tiba begini? Ini jebakan. Bahaya, bahaya. Jangan lihat, jangan lihat. Dengar kebalikannya berarti aman. Aman. Lihat, lihat. Xiao Ying ini manusia atau bukan sih? Kok kamu nggak lihat kakiku lagi? Apa kamu udah nggak suka aku? Siang hari anteng-anteng aja, giliran malam malah begini. Maunya apa sih? Nafsu itu pisau pengikis tulang. Kalau mau hidup jangan genit. Tinggal 5 menit lagi jam 12. Harus pindahin burung beo keluar pintu. Wah, tolong, tolong. Kamu takut apa? Tolong, tolong. Aturan tersembunyi. Harus melindungi burung beo. Tapi aturan satu bilang, dini hari nggak boleh ada burung beo di kamar. Tadi malam burung beo di luar pintu aman-aman aja. Kali ini juga harusnya aman kan? Gawat. Jam 12 lampu mati.
Suara langkah kaki ini, jangan-jangan Wang Tao lagi jalan sambil tidur? Selamat datang. Benar saja, Wang Tao yang lagi jalan sambil tidur. Sama kayak pagi tadi, dia natap sangkar burung. Tolong. Tolong. Burung beo dalam bahaya. Kalau keluar, aku melanggar aturan. Kalau nggak keluar, gimana nasib burung beo? Itu suara mengunyah. Dia makan apa di luar? Tapi aku nggak bisa keluar. Wang Tao yang jalan sambil tidur itu mengunyah burung beo hidup-hidup. Tidak boleh berkeliaran di koridor setelah jam 12 malam. Dan juga tidak boleh berbicara dengan Xiao Ying. Aku takut banget. Jangan sampai Xiao Ying dengar. Mata itu terbuka. Wang Tao yang tidur berjalan matanya tertutup. Pasti bukan dia. Keberadaan burung beo jadi misteri. Lalu, siapa orang di luar pintu itu? Siapa? Padahal aku sudah mengunci pintu. Orang ini punya kunci. Penjaga asrama atau orang yang tadi di luar pintu? He Wei. Liu Chao? Bukankah Guru Fang bilang dia sudah meninggal? Liu Chao belum mati. Sebenarnya, apa hubungannya dia dengan Xiao Ying? Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di kamar ini? He Wei punya ketahanan mental yang bagus. Tapi membuka pintu tadi malam itu terlalu berisiko. Namun, untuk usia awal 20-an bisa seperti ini. Sudah jauh melampaui ekspektasi. Skenario ini tingkat kesulitannya belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa bertahan sampai sekarang saja sudah mukjizat. Jangan lengah. Paling berbahaya sebelum tamat. Setengah peserta sebelumnya meninggal di beberapa jam terakhir. Lagi pula, Guru Fang bilang Liu Chao sudah meninggal. Tapi dia jelas-jelas muncul tadi malam. Lau Huang juga mengirim paket. Skenario ini punya rahasia yang belum terpecahkan. Memecahkan misteri itu tidak penting. Yang penting dapat surat magang dan tamat. Chao Zi. Liu Chao. Pagi-pagi teriak-teriak apa sih? Berisik banget. Kok kamu di kasurku? Liu Chao mana? Dia belum pulang. Dia sudah pulang. Kamu lihat. Enggak, aku dengar dalam mimpi. Oh ya, kok kamu bisa di kasurku? Tadi malam setelah mandi, dingin, jadi aku kesini. Ada kamu, jadi hangat banget. Gimana kalau kita tidur lagi? Enggak deh. Aku mau beli sarapan. Baguslah. Kamu masih hidup. He Wei, aku sudah sampai kampus. Datang ke kantin ambil surat pemberitahuan magang. Aku tunggu di sini. Kalau sudah dapat suratnya, bisa tamat. Skenario sialan ini akhirnya selesai juga. Guru Fang di mana? Guru Fang? Aku sudah sampai kantin. Enggak lihat kamu. Lupa bilang, aku di kantin staf lantai 2. Peraturan 5. Lantai 2 adalah kantin khusus staf. Mahasiswa dilarang masuk. Peraturan tersembunyi. Kamu dan burung beo Kamu bisa dan burung membeli beo bisa dengan beli dengan aman. Kamu dan burung beo bisa beli dengan aman. Kamu dan burung beo bisa beli dengan aman, serta makan makanan apapun dari dalam kampus. Kamu dan burung beo bisa beli dengan aman, serta makan makanan apapun dari dalam kampus. membeli burung beo Kamu dan burung beo bisa beli beberapa dengan aman, Di serta makan peraturan makanan apapun dari 3, dalam makanan kampus. matang harus dihabiskan di dalam toko. harus 4 dihabiskan tolak di dalam promosi toko. daging sapi 4 butiran tolak haus promosi daging sapi Makanan butiran matang harus haus dihabiskan di daging dalam sapi toko. butiran Tolak haus promosi daging daging sapi sapi butiran butiran haus haus daging daging sapi sapi butiran butiran haus haus. daging sapi Semua makanan butiran yang haus ada daging apalagi sapi semua butiran makanan haus enak. daging Apalagi sapi ada butiran daging haus domba. daging Makanan bisa Kesini. menyembuhkan segalanya.
Guru Fang. Siswa tidak boleh masuk. Peraturan harus dipatuhi. Makanya aku keluar buat ngomong sama kamu. Ini surat pemberitahuan magang kamu. Tempatnya di pabrik obat herbal Kangde, Kota Laikang. Alamatnya di pinggiran Kabupaten Songling. Di dalamnya ada kontak guru pembimbing. Aku sudah hubungi pihak pabrik. Nanti ada truk pengiriman khusus yang datang. Jam 9 malam nanti jemput kamu di gerbang kampus. Kamu siswa terakhir di kelas kita. Sayangnya aku ada urusan malam ini. Gak bisa nganterin kamu jalan sendiri. Guru Fang. Teman-teman di kamar kita. Beneran udah pada hilang semua. Masa aku mau bercanda soal ginian? Aku masih ada urusan. Kamu balik aja dulu buat siap-siap. Xiao Longbao 2 keranjang. Bakpao daging sapi 2. Bawa pulang. Aturan kantin. Daging gak boleh dibawa pulang. Xiao Longbao 1 keranjang. Makan di sini. Bakpao tahu soun 2. Susu kedelai 1 gelas. Bawa pulang. Gimana kalau aku kabur bawa Xiao Longbao itu? Malam ini udah harus pergi. Gak boleh gagal di sini. Waduh. Habisin Xiao Longbao isi dagingnya. Habisin. Xiao Longbao isi dagingnya. Habisin Xiao Longbao isi dagingnya. Kantin gak ngizinin bawa pulang lauk daging. Gak apa-apa. Aku gak doyan daging, takut gendut. Wah, makan daging. Makan daging. Info tersembunyi bilang boleh dikasih makan. Pasti bakal ada reaksi kan? Ada yang mau kamu kasih tahu? Tadi malam Liu Chao beneran gak balik. Pernah balik. Pernah balik. Liu Chao beneran balik tadi malam. Pernah balik. Si burung tolol ngomong ngawur. Nanti juga aku bakar kamu. Jangan macam-macam. Daging burung beo tidak boleh dimakan. Kalau kau menyentuhnya, aku tidak akan menampungmu lagi. Aturan bilang tidak boleh menolak permintaan Xiao Ying. Tidak mungkin bisa mengusirnya. Kau percaya burung bodoh itu, tapi tidak percaya padaku? Bisakah aku selamat malam ini? Wah, makan daging. Makan daging. Memberi makan daging hanya bisa bertanya satu pertanyaan. Tapi setidaknya aku sudah tahu cara menggunakan burung beo ini. Sisanya gampang. Burung beo. Kenapa terluka? Apakah membocorkan informasi? Akan membuatnya terkena serangan balik? Harus cari daging lagi. Jam segini sudah tutup? Ada orang? Harus beli di toko. Tidak ada bulu burung beo. Itu pegawai toko berseragam putih. Selamat datang. Selamat datang di Kuanjia. Daging-daging ini sudah matang. Tidak bisa dibawa pulang untuk burung beo. Hanya ada sosis. Ini termasuk makanan kemasan. Bukan makanan matang kan? Bayar. Tidak mau yang lain? Selain sosis, kalian juga tidak bisa membawa pulang yang lain kok. Daging sapi butiran Huawei Duo yang baru diluncurkan. Diskon. Mau coba? Kalau tidak ada daging enak, tidak bisa menyelamatkan burung beo. Tanpa burung beo, peluangku untuk bertahan hidup akan sangat berkurang. Tapi, peraturannya bilang, harus menolak promosi daging sapi butiran Huawei Duo. Hiwei tidak boleh beli. Melanggar peraturan. Cari cara cepat beritahu Hiwei, dia satu-satunya harapan negara naga kita. Tunggu. Hiwei selalu tenang, tapi sekarang dia sepertinya agak meragukan peraturan. Mencari celah dalam peraturan. Daging sapi asli? Bukan dari kedelai kan? Kami ini pemilik toko. Mana mungkin jual daging sapi palsu? Bisa dibawa pulang? Bisa. 108 yuan per kantong. Sialan. 108 yuan? Daging sapimu dari emas? Atau kemasannya dari emas? Lihat saja sekarang, mana ada yang jual daging sapi? Kamu bilang mahal, aku juga merasa mahal. Mau beli ya beli, kalau tidak ya sudah. Aku pasti mau dong. Aku mau 10 kantong. Pembelian dibatasi 1. Kalau begitu, 1 saja. Peraturan itu palsu. Tapi kenapa kita tidak menemukan petunjuk? Selain burung beo yang bisa dimakan, makanan lain tidak ada celah sama sekali. Bagaimana dia bisa begitu yakin? Kita sudah menganalisis begitu lama tapi tidak ada petunjuk.
Pasti karena bakatnya. Informasi tersembunyi sebelumnya pasti terpicu oleh bakatnya. Kalau tidak, tidak ada penjelasan kenapa dia terus-menerus mematahkan aturan palsu. Anak muda, tunggu. Pak Tua, ada apa? Kenapa 2 hari ini kamu sering keluar? Sudah tidak banyak orang di gedung ini. Jangan keluyuran. Keluar beli makanan. Tidak melanggar peraturan sekolah kan? Sekarang satpam tinggal 1 yang jaga gerbang. Kalau terjadi apa-apa, tidak ada yang peduli. Lihat, siswa sekolah lain sudah banyak yang celaka. Aku ingat. Nanti jangan sering keluar. Harus kembali sebelum jam 9 malam. Kalau tidak, menangis di luar pun tidak ada gunanya. Aku harus pakai seragam. Jadi, Pak Tua yang tidak memakai seragam akan dirasuki keanehan. Aku harus pakai seragam. Penjaga asrama pasti sudah terkontaminasi. Kamu yang melepaskan burung beo itu? Dia terus menabrak sangkar dan berteriak. Aku takut dia mati. Aku membuka pintu untuk melepaskannya, tapi dia tidak terbang pergi. Aturan palsu terus menyesatkanku. Untuk bertahan hidup, aku harus menemukan celahnya. Nanti aku akan memberimu berbagai makanan enak. Bisa menyembuhkan kutukan burung beo. Orang yang akan menjemputku malam ini, bisa dipercaya? Wah, makan daging. Apa aku hanya bisa bertanya dengan daging kantin? Makan begitu banyak daging sapi butiran Huawei Duo tidak dihitung? Item kunci. Setiap kali dipakai, berkurang 1. Burung beo bilang, jam 9 bahaya. Surat magang Guru Fang. Kontaminasi penjaga asrama. Teman, kamu lagi. Hari ini tidak ada domba yang disembelih. Tidak bisa makan daging domba lagi. Makan saja apa yang ingin kamu makan. Besok sudah tidak bisa makan lagi. Maksudnya apa? Kampus sudah tidak ada orang. Besok kantin tutup. Kalau kamu belum pergi ke toko untuk menimbun barang. Pak, 1 porsi lagi. Aku mau bawa pulang untuk temanku. Daging tidak boleh dibawa keluar. Hanya boleh sayuran. Tidak ada daging. Aku selalu mematuhi peraturan. Ini kedua kalinya koran jatuh hari ini. Yang meninggal adalah teman sekamarku dan Guru Fang. Guru Fang sudah meninggal minggu lalu. Siapa yang memberiku surat magang tadi pagi? Apakah koran kakek penjaga asrama itu bisa dipercaya juga? Mikirin apa sih? Wang Tao. Hiwei, kamu kok kayak kebanyakan main cewek aja? Mata panda kamu lebih parah dari panda beneran. Ngomong apa sih? Hati-hati, nafsu itu bisa membunuhmu loh. Meskipun kurang tidur, enggak mungkin separah ini. Apa karena sekamar sama Xiao Ying? Aku enggak boleh mati sebelum menyelesaikan skenario ini. Ini makanan buat kamu. Oke. Meskipun kurang tidur, enggak mungkin separah ini. Apa karena sekamar sama Xiao Ying? Makan daging. Makan daging. Orang yang menjemputku malam ini bisa dipercaya? Enggak kenal. Enggak kenal. Kamu belum pernah lihat mereka, jadi enggak tahu. Enggak kenal. Enggak kenal. Sudah pasti, makan daging bisa menjawab pertanyaan. Kakek penjaga asrama bisa dipercaya? Penjaga bisa dipercaya. Dia terkontaminasi karena menjaga tempat ini. Jadi, dia menjatuhkan koran itu sengaja biar aku lihat? Apakah berbahaya kalau aku pergi malam ini? Makan daging. Makan daging. Apakah berbahaya kalau aku pergi malam ini? Akan mati. Akan mati. Guru Fang tadi pagi itu palsu. Mobil khusus malam ini adalah jebakan.
Bagaimana cara aku menyelesaikan skenario ini? Surat magang. Liu Chao, Wang Tao. Ada apa ini? Burung beo, kamu baik-baik saja? Karena, Wang Tao, makan dendeng, tidak tidur sambil jalan. Bisa dipercaya. Wah, ha, ci. Burung beo itu sudah dirasuki keanehan. Burung beo itu sudah jadi aneh seperti yang lain. Makan ini sedikit. Aduh. Burung bodoh ini gila kali ya? Burung beo itu benar-benar terpengaruh keanehan. Ada apa ini? Makanan burung di tempat makannya aneh. Itu yang dikirim kembali oleh Lau Huang. Ying Er. Apa kamu yang kasih makan burung beo itu pakai benda aneh itu? Aku yang kasih makan. Kenapa? Lau Huang bilang, kalau makan ini, tidak boleh makan daging. Kamu sengaja ya? Burung beo itu bermasalah. Kalau kamu tidak senang, aku akan ganti rugi, kok. He Wei, sudah selama ini masih keluar? Olahraga di kamar terlalu melelahkan. Tolong aku dong. Daging sapi butiran Huawei Duo di toko dibatasi pembeliannya. Tolong belikan aku satu. Gampang itu. Ayo. Tetap saja tidak ada daging yang bisa dibawa. Hei, daging sapi butiran Huawei Duo masih ada, dong? Temanku mau. Kamu mau? Tidak bisa? Sudah habis. Datang lagi nanti malam. Lengan baju karyawan itu hitam. Cepat lari. Wang Tao, kamu gila? Wang Tao mengigau lagi. Ayo, kubawa kamu makan barbeque. Makan nenekmu. Cepat lepaskan. Sial, mereka mengejar. Wang Tao, dasar bodoh. Lepaskan aku. Akhirnya berhasil kabur. Itu penjaga asrama. Sepertinya, seragam itu akhirnya tidak bisa menahan erosi keanehan. Penjaga itu tetap berkorban. Tidak bagus. Pelanggaran apa yang kulakukan? Kenapa kalian mengejarku? Akhirnya aku berhasil melepaskan diri dari mereka. Ada apa denganmu? Tidak ada kerjaan. Berolahraga. Wajahmu. Kok wajah gantengku jadi begini? Makanan lezat bisa menyembuhkan segalanya. Efektif, tapi sosisnya kurang lezat. Daging dari kantin itu kuncinya. Kantin tidak mengizinkan membawa daging keluar. Ini dari mana? Koki gemuk itu yang diam-diam memberikannya. Dia dan penjaga asrama sama-sama membantuku. Daging kantin bisa menyembuhkan manusia. Daging sapi butiran Huawei Duo untuk burung beo. Dendeng bisa membangunkan Wang Tao. Penjaga asrama dan koki gemuk adalah penjaga. Tapi petunjuk apa yang dimaksud burung beo tentang Liu Chao? Dan daging kambing yang tidak ada itu?
He Wei sudah memahami sistem penyembuhan. Dia seharusnya benar. Peserta dari negara Ross dan negara AO masih menunggu untuk dijemput. Kesempatan petunjuk sudah habis. Pasti mati. Tapi kami tidak punya petunjuk baru untuk He Wei. Kunci untuk menyelesaikan skenario harus dia temukan sendiri. Koki itu. Dia panik. Artinya aku semakin dekat untuk menyelesaikan skenario. Saya Yao Ming dari pabrik obat herbal Kangde. Nanti jam 9 malam saya jemput kamu di gerbang sekolah. Tidak bisa pergi. Aku harus segera menemukan Wang Tao. Tidak boleh pergi. Wang Tao ada? Wang Tao. Dia pergi ke gedung pengajaran sambil tidur. Di gedung pengajaran juga tidak ada. Wang Tao sekarang pergi kemana? Pergi ke toko beli dendeng. Mungkin bisa menarik perhatian Wang Tao. Pegawai toko yang putih boleh masuk. Tidak boleh ada bulu burung beo. Ternyata ada pegawai oranye di toko. Tapi aku harus dapat dendeng. Aduh, melanggar aturan. Aturan toko nomor 1 itu palsu. Aku tidak akan memberikannya padamu. Selamat datang. Bayar. Melanggar aturan. Sepertinya Xiao Ying sudah dirasuki keanehan lagi. Burung beo juga sudah bermutasi total. Wang Tao belum ditemukan. Jemputan jam 9 malam juga sebentar lagi tiba. Cepat beritahu Ivanov. Yang menjemputnya itu palsu. Kesempatan petunjuk sudah habis. Dia sudah di pinggir jalan. Tuhan lindungi Klaus. Jangan naik mobil itu. He Wei memang tenang. Langsung menutup telepon. Dan juga mendapatkan dendengnya. Tinggal menunggu He Wei menyelesaikan skenario. Dua negara lain sudah tidak ada harapan. Sialan, akhirnya selesai juga. Suka belia. Kesempatan petunjuk sudah habis dari tadi. Dia bersembunyi di asrama sejak pagi. Sama sekali tidak tahu bahaya kucing hitam itu. Astaga. Klaus berhasil menghindar. Dia bahkan menyadari bahaya itu. Jauh lebih baik daripada si bodoh Ivanov itu. Aku ingin kamu memberiku. Peraturan 1. Poin 2. Jangan menolak permintaan Sudina. Dan poin 3. Jaga hubungan yang pantas. Kamu mau menolakku? Baik setuju maupun menolak. Keduanya berarti kematian instan. Tidak, 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 tidak. Su Ying-er mulai berdandan. He Wei dalam bahaya. Gimana nih? Wang Tao masih tidur berjalan. Liu Chao tak kunjung muncul. Mobil jemputannya palsu. Aku juga tidak bisa menolak Xiao Ying. Ini jebakan maut. Mana ku tahu berapa lama cewek dandan. Setuju. Menolak Xiao Ying sama saja mati. Kalau setelah jam 9 aku belum bisa keluar asrama, gimana cara mengatasinya? Aku hampir selesai. Sebentar lagi. He Wei, kamu makin kurus saja. Dicakar kucing? Makan ini.
Aku ada perlu sama kamu. Rasanya enak. Barusan main kartu di 404. Tinggal kita berempat di gedung ini. Di kamarmu cuma tinggal kamu sendiri. Malam ini aku tidur di sini. Menghindari masalah. Anak muda, badanmu kurang fit ya? Oke, ikut aku. Tidur saja dimanapun. Lagi pula sudah tidak ada orang lagi. Ada peraturan di sini. Peraturan 6. 1. Dilarang berisik setelah lampu mati. 2. Jangan gunakan barang orang lain. Informasi tersembunyi. Tetap tenang. Biarkan saja. Barang-barang di kamarmu boleh kupakai? Kecuali pantatku. Yang lain pakai saja sesukamu. Malas meladenimu. Jadi, sesuai peraturan, barang teman sekamar hanya boleh dipakai dengan izin. Aku tidur dulu. Wang tahu kemana? Daging kering tidak mempan. Tidak akan kubuka. Tidak akan tertipu. Tolong, mati. Itu Wang Tao sedang berjalan dalam tidur. Hiwei, aku kembali. Suara Liu Chao. Hiwei, cepat bangun. Sudah terlambat. Cepat ikut aku. Siapa itu? Malam-malam kok bikin onar. Ini aku, Liu Chao. Kampus udah nggak aman. Cepat ikut aku lari. Kalau nggak pergi, kita semua bakal mati. Peraturan asrama bilang, setelah jam 12 malam nggak boleh keluar kamar. Kamu gila ya? Nyawa udah di ujung tanduk. Masih mikirin peraturan? Sebentar lagi, semua orang bakal mati. Nggak ada bukti. Aku nggak mau ambil risiko itu. Minggu lalu, surat magangmu aku sembunyikan. Aku menyelamatkanmu. Percaya padaku sekali lagi. Cepat ikut aku. Tetap tenang. Jangan panik. Surat magangmu ada di sini. Ikut aku, besok kamu bisa lapor diri. Kunci untuk lolos adalah Liu Chao. Mungkin ini jebakan. Skenario ini banyak jebakan. Tunggu sebentar. Hiwei, kamu beneran nggak percaya aku? Kamu sembunyikan barangku tanpa penjelasan. Kalau kamu, apa kamu percaya? Sial, dia mengejar. Wah, mati aku. Mati. Apa yang terjadi di luar sana? Jangan bersuara, nanti ketahuan. Siapapun yang di luar sana menahan keanehan untuk kita. Kamu harus bertahan. Cepat pergi, ini kesempatan terakhir. Tidak bisa. Aku tidak akan keluar sebelum jam 6. Wang Tao. Jangan mendekat. Apa Liu Chao itu keanehan? Mengerikan sekali. Hiwei, cepat lari. Selesai sudah, tamat riwayatnya nih. Hiwei, tolong ambilkan handuknya. Itu bukan handukku. Dan tanpa izin, tidak boleh pakai barang orang lain. Itu peraturan. Tidak, ambil sendiri saja. Aku sudah tahu dari awal. Awalnya cuma curiga. Kamu memaksaku keluar koridor tengah malam. Ingin aku melanggar peraturan. Beraktivitas di koridor setelah jam 12 malam. Lalu kamu menciptakan insiden mendadak untuk memaksaku berteriak. Saat itu aku yakin keanehan sudah kehabisan akal. Kapan kamu tahu itu aku? Sial, Liu Chao adalah wujud keanehan. Ternyata peraturannya membatasi 2 arah. Detailnya luar biasa. Awalnya aku tidak tahu siapa keanehan itu. Tapi aku tahu keanehan sedang panik. Mekanisme tersembunyi skenario. Kekuatan hidup berkurang seiring waktu. Lama di kamar bisa menyebabkan halusinasi. Su Ying juga akan menjadi keanehan. Daging di kantin bisa meredakan. Daging domba paling efektif. Sayangnya aku melewatkannya. Aku menemukan fungsi burung beo. Setelah kamu mulai mengumpulkan petunjuk, kamu jadi panik. Malam ini adalah kesempatan
Aku tidak mati. Ini mimpi. Pesan tersembunyi bilang untuk tetap tenang. Pasti akan ada harapan. Sudah pagi. Lolos dari skenario sudah dekat. Baguslah kalau tidak mati. Ada catatan lagi. Ini tulisan Liu Chao. Hiwei, surat magang kita sudah keluar dari dulu. Aku yang sembunyikan punyamu. Mereka semua harus mati. Tapi aku tidak mau melibatkanmu. Jadi terpaksa melakukan ini. Aku akan menanggung akibatnya. Semoga sukses di masa depan. Kecelakaan minggu lalu bukan kebetulan. Tapi kenapa? Itu adalah syarat untuk lolos. Halo. Halo, ini bagian HR pabrik obat herbal Kangde. Apakah ini Hiwei? Kamu menunda lapor diri sampai hari ini. Rekan kerja dari Departemen Pengiriman akan lewat gerbang utama kampus jam 9.30. Perlu tumpangan? Perlu. Aku akan menunggu di gerbang utama tepat jam 9.30. Sampai jumpa. Wang Tao. Burung beo mati. Jejak Xiao Ying juga hilang. Ini handuk Xiao Ying. Peraturan 7, jangan ragu. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk keluar hidup-hidup. Informasi tersembunyi. Mungkin handuk merah yang bisa membunuhmu. Juga bisa menyelamatkan nyawamu. Tidak kusangka. Masih ada peraturan sebelum tamat. Bawa saja handuk penyelamat ini. Setelah mengalami begitu banyak keanehan, kondisiku juga pulih. Guru Fang? Bukankah dia sudah lama mati? Jadi, dia yang sekarang adalah keanehan. Keluarkan. Keluarkan apa? Kamu mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kamu ambil. Serahkan, aku tidak akan mempersulitmu. Dia mau handuk merah. Aku tidak boleh menyerahkannya. Aku tidak melanggar peraturan apapun. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ku bilang, keluarkan. Siang, kamu buru-buru mau reinkarnasi, ya? Aku Hiwei. Orang yang harus kamu jemput. Cepat jalan. Syukurlah, syukurlah. Dia tidak bisa keluar gerbang sekolah. Orang gila.